Ketika Nabi Musa berkata, tidak ada yang lebih dekat, lebih mengenal Allah melebihi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, temui Nabi Khidir. Kau bawa seekor ikan, di mana ikan itu lompat, maka disitulah Nabi Khidir. Maka berjalanlah di pinggir, di tepi lautan Nabi Musa membawa ikan. Dan di saat lompat ikan itu, orang yang bersama Nabi Musa tidak menyampaikan kepada Nabi Musa. Setelah jauh baru yang ikut kepada Nabi Musa ini mengatakan, wahai Musa, bukankah ada pesan bahwa di mana ikan itu lompat, maka disitulah Nabi Khidir. Maka balik lagi Nabi Musa dan di tempat itulah menemukan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, engkau tidak sabar ikut denganku. Kau nggak akan bisa sabar ikut bersamaku. Kata Musa, pasti saya bisa sabar wahai Khidir. Kata Nabi Khidir, kau boleh ikut denganku, tapi syarat jangan pernah bertanya sebelum aku menjelaskan kepadamu. Maka berjalanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di saat itu ingin menyeberangi lautan, numpang di salah satu kapal nelayan. Nelayan ini ramah, baik, dia kenal dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa heran melihatnya. Kenapa? Tiba-tiba Nabi Khidir ini membolong-bolongi kapal nelayan itu. Nelayan itu hanya diam. Hanya diam dengan tingkah laku perilaku yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Di saat itu, ketika sudah sampai di daratan, apa kata Nabi Musa? Wahai Khidir, kenapa kau lakukan itu? Apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, bukankah saya sudah katakan kepadamu, tolong jangan pernah bertanya sebelum aku yang menyampaikan kepadamu. Maka diam Nabi Musa. Gak lama ada anak kecil lari. Anak kecil lari, lucu tuh anak kecil. Ditangkap sama Nabi Khidir, disembelih. Di saat itu kata Nabi Musa, wahai Khidir, apalagi yang kau lakukan? Anak kecil yang gak berdosa belum balik kau bunuh. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, saya udah bilang, kamu tuh gak bakal sabar ikut denganku. Wahai Musa, sekali lagi kau melanggar bertanya, sebelum aku jelaskan, maka kita akan berpisah. Maka jalan lagi. Ketemu ada rumah anak yatim. Anak yatim ini udah mau roboh. Maka diperbaikilah oleh Nabi Khidir. Setelah diperbaiki oleh Nabi Khidir, kata Nabi Musa, wahai Khidir, kita tinggal di sini. Kita numpang sebagai ucapan terima kasih, feedback, timbal balik dari anak yatim itu. Kita kan butuh tempat berteduh. Kita kan udah bantu, masa iya kita nggak boleh tinggal di sini untuk sementara? Kenapa kau bangunkan? Kenapa kau perbaiki rumah itu, wahai Khidir? Kata Nabi Khidir, Musa, kamu terlalu banyak pertanyaan. Mulai hari ini kita berpisah. Tapi sebelum pisah saya tanya, saya akan memberikan penjelasan kepadamu. Yang pertama, kenapa saya membolong-bolongi kapal nelayan tadi? Jadi di situ ada raja yang zalim. Raja yang zalim ini semua kapal diambil, kecuali kapal itu ada cacatnya. Ada cacat dikit, nggak mau yang dicari kapal yang bagus. Kapal nelayan tadi yang baik denganku, kapalnya bagus, makanya saya bolongin. Kalau saya bolongin nanti raja nggak mau ambil, kenapa? Ada cacatnya. Oh, baru sadar. Tapi kata Nabi Musa, anak kecil tadi yang kubunuh, dia bilang ibunya orang saleh, bapaknya orang saleh. Sedangkan anak itu dia sudah mulai aneh. Dia bakal menjadi orang yang ahlul ma'asi. Dan kalau dia tidak dibunuh, dia akan membawa orang tuanya. Karena orang tuanya sangat cinta dengannya. Maka dibunuh oleh Nabi Khidir. Dan kata Nabi Khidir, Allah akan ganti dengan anak yang saleh. Selesai. Kemudian kata Nabi Musa, terus kenapa kau bangunkan rumah anak yatim yang masih kecil itu? Apa kata Nabi Musa? Ayahnya meninggalkan emas yang sangat banyak di dalam rumahnya. Kalau rumah itu roboh, orang lain tahu, diambil semua hartanya.
Anak kecil ini kan masih kecil. Dia belum mengerti. Nanti kalau sudah besar saya akan sampaikan kepada dia, ayah memiliki harta di sana sehingga dia memiliki harta yang cukup. Subhanallah.